Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayat, serta inayat sehingga saya khususnya di sini dapat memberikan sedikit kultum untuk memenuhi sebuah tugas ujian akhir semester per mata kuliah penyuluhan yang diampu oleh beliau Bapak Musbihin Sahal. Yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum saya masuk ke sedikit materi kultum, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Hanim Muhtar. NIM saya 53020220085. Akan sedikit, bukan berceramah ya, kurang pantas kalau untuk saya, sedikit bercerita sebenarnya apa sih hal yang terpenting dalam mengajak kebaikan. Seperti yang kita ketahui, mengajak dalam kebaikan itu adalah sebuah hal yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman bukan pernah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dalam ayat ini itu menunjukkan bahwa mengajak dalam sebuah kebaikan adalah salah satu dari contoh dakwah. Dakwah bukanlah tugas para ustadz atau para ulama saja, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai saudara muslim. Seperti di sini saya sedang kultum, terus teman saya memvideo saya, terus saya tegur dia, jangan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dakwah untuk menuju yang lebih baik. Dalam hadis juga pernah disampaikan, dari hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang artinya dalam penafsirannya itu, selama kita tahu kebaikan walaupun kita mengetahuinya hanya sedikit, kita anjurkan untuk menyampaikannya. Tidak perlu menunggu kita mengetahui kebaikan itu banyak. Tidak perlu kita menjadi seorang ahli agama untuk memberitahu orang dalam memberitahu kebaikan. Tapi kita mulai dari sendiri-sendiri dan lingkungan terdekat. Lingkungan terdekat itu bisa dikatakan seperti teman, keluarga, dan tetangga. Pasti teman-teman bertanya, mengapa kita mengajak dalam kebaikan? Mengapa kebaikan itu sangatlah penting? Karena hal tersebut dapat menjadikan jalan hidayah bagi orang lain. Coba teman-teman bayangkan, jika karena ajakan kita terus seorang itu berubah menjadi lebih baik, itu menjadikan amal jariyah yang terus mengalir pahalanya untuk diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Ada sedikit iklan. Terus yang kedua, dapat menghindarkan kita dari kemungkaran sosial. Karena jika kita ada yang diam terhadap kemungkaran, maka kerusakan akan menyebar.
Seperti yang kita ketahui, Islam mengajarkan agar kita tidak hanya baik untuk diri sendiri, tapi juga baik terhadap orang lain. Dan yang poin yang sangat penting yaitu kita dapat meneladani dari tuntunan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh hidup dari Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah berdakwah. Beliau adalah orang yang mulia dari akhlak, tutur kata, hingga kesabaran beliau dalam menghadapi penolakan. Kita sebagai umatnya harus meneladani beliau, walaupun kita hanya bisa melaksanakannya sedikit demi sedikit. Sedikit penyampaian kultum dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak tutur kata. Mohon maaf apabila ada kebisingan-kebisingan semata yang keluar dari teman-teman saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.